Yang PNS itu aku, Mas. Bab 38. Yang PNS itu aku, Mah. Mas Bayu sampai sekarang masih honor. Duar. Mertuaku pingsan seketika. Baru segitu pembalasanku, seisi rumah sudah kalang kabut. Tiba-tiba, Bu Reni menghampiriku kemudian berbisik ke telingaku, menyampaikan gosip miring yang beredar di lingkungan sekolah. Sekar, apa benar gosip yang beredar di lingkungan sekolah ini mengenai penyebab perceraian antara kamu dan Bayu? Tanya Bu Reni dengan wajah serius. Gosip apa, Bu? Jangan lagi membuat gosip yang bukan-bukan, ucapku sambil menghela nafas panjang. Sungguh, aku jengah memberikan klarifikasi berulang kali mengenai isu yang melibatkan aku, Mas Bayu, bahkan Mas Malik. Aku bahkan sengaja menghindari Mas Malik agar gosip tidak semakin berputar tak karuan di kalangan guru. Ini bukan gosip mengenai Malik, jawab Bu Reni. Wajahku seketika serius mendengar perkataan tekan kerjaku itu. Lalu, gosip apa lagi, Bu Reni? Dia mendekatiku kemudian membisikkan sesuatu yang membuat wajahku seketika memerah. Aku tak pernah menyebarkan berita itu kepada siapapun, apalagi kepada para guru. Aku tidak mau maruah Mas Bayu semakin rendah, karena aku ingin bercerai secara baik-baik. Aku tidak akan menyebarkan aib itu. Aku bahkan menyesali ucapan yang pernah aku sampaikan kepada seorang tetangga dulu. Hanya satu kali itu saja aku bicara, dan aku yakin tidak ada guru yang tinggal di lingkungan rumah mertuaku. Mustahil berita itu sampai ke sini. Para guru bergosip mengenai berita miring soal Bayu. Mereka bilang, kamu bercerai karena kamu tidak suka dengan keluarga Bayu dan kebohongan yang selama ini dia sembunyikan. Mereka bilang, Bayu mengaku-ngaku sebagai PNS di lingkungan tempat tinggalnya. Apakah itu benar? Tanya Bu Reni menuntut jawaban. Jantungku berdebar kincang. Aku sungguh tak mau berita itu menyebar di sekolah. Aku tidak ingin Mas Bayu malu di tempat kami bekerja. Siapa yang menyebarkan gosip ini, Bu? Tanyaku serius. Entahlah, aku tidak tahu. Tapi tadi aku mendengar guru-guru bergosip. Mereka yang belum tahu faktanya memintaku bertanya langsung kepadamu, ujar Bu Reni. Aku tidak tahu harus bicara apa, tapi aku tak akan membiarkan nama baik Mas Bayu tercemar di sini. Tolong jangan menyebarkan gosip itu lagi, Bu. Semua itu tidak benar, ujarku berkilah. Namun, wajah Bu Reni terlihat tidak percaya. Benarkah? Bukankah kamu bercerai karena tidak mau direndahkan lagi oleh Bayu dan keluarganya? Aku menggelengkan kepala. Tolong jangan campuri urusan kami. Jangan menyebarkan berita yang bukan-bukan. Permasalahan kami adalah urusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan guru-guru di sini. Aku tidak mau ada masalah lagi, ujarku memohon. Bu Reni menghela nafas panjang lalu tersenyum canggung. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu. Dia melangkah menuju meja kerjanya. Saat melewati Mas Bayu, aku bisa melihat tatapan Bu Reni yang begitu sinis. Aku khawatir berita itu semakin liar. Aku tidak mau Mas Bayu berpikiran macam-macam kepadaku, karena aku tidak berniat menjatuhkan harga dirinya. Setelah Bu Reni pergi, aku bangkit dan menghampiri Mas Bayu. Mas, kita bisa bicara sebentar? Mas Bayu sedikit kaget. Dia sepertinya memang sengaja menjaga jarak. Ada apa, Sekar? Di sudut lain, Mas Malik seketika berdiri. Aku yakin dia penasaran, tapi aku tidak ingin dia mendekat di saat persoalan ini tengah rumit. Kita bicara di luar saja, Mas. Ini penting sekali. Mas Bayu akhirnya mengikutiku keluar. Kami menuju ke arah UKS, diiringi tatapan serius para guru yang penasaran kenapa aku menggugat cerai. Tapi aku memilih bungkam. Ini bukan konsumsi publik. Ada apa, Mas? Bicaralah, ucap Mas Bayu dengan lembut saat kami sudah di dalam UKS. Mas, barusan Bu Reni menghampiriku dan bertanya mengenai penyebut kita berpisah. Entah dari mana dia mendapat berita mengenai rahasia itu. Dia bilang, kamu mengaku-ngaku sebagai PNS di lingkungan tempat tinggalmu. Sungguh, Mas, aku tidak pernah menyebarkan berita itu kepada para guru. Jangan salah paham kepadaku. Ujarku memohon agar dia tidak menyalahkanku. Namun Mas Bayu malah tersenyum lalu menggelengkan kepala. Suaranya begitu lembut, membuatku bingung dengan perubahan sikapnya yang kini lebih lunak. Aku tidak masalah berita itu menyebar, Sekar. Lagi pula itu adalah fakta. Aku akan menerima semua konsekuensinya. Aku tidak akan menutupi kesalahan itu lagi. Jika mereka bertanya, aku akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, hingga kamu memutuskan meninggalkanku. Sampai kapanpun kenyataan itu tak bisa ditutupi.
Dia menatapku dalam. Mas, aku sebenarnya sangat berterima kasih kepadamu Sekar. Kamu tak pernah punya niat menjatuhkan harga diriku. Bahkan setelah menerima semua hinaan dari keluargamu, kamu tetap diam dan tidak membalas. Terima kasih banyak ya. Aku terdiam. Kata-katanya begitu tulus, tanpa nada menyalahkan. Mas, kamu baik-baik saja kan? Tidak ada masalah besar di rumah. Kamu bisa membayar cicilan yang menumpuk itu kan? Tanyaku khawatir. Mas Bayu tersenyum lagi. Kenapa menanyakan hal itu? Semuanya baik-baik saja. Lagi pula, kamu tidak punya kewajiban memikirkan keluarga Mas lagi. Besok lusa, sidang perputusan akan dibacakan. Aku yakin tuntutanmu dikabulkan hakim, mengingat semua kesalahan yang sudah aku dan keluargaku lakukan kepadamu. Aku hanya berdoa setelah kita resmi bercerai nanti, kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Aku melihat matanya memerah. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkannya, tapi aku merasa begitu kasihan. Apakah sekarang dia sudah benar-benar menyesali perbuatannya dan menyadari bahwa keluarganya lah yang bersalah kepadaku? Yang PNS itu aku, Mas. Bab 39. Aku melihat ke arah Mas Bayu yang membawa buku, kemudian keluar dari ruangan guru untuk memasuki kelas tempat dia mengajar pagi itu. Aku pun melakukan hal yang sama. Sampai di ruangan kelas, aku mulai memberikan pelajaran pertama bagi anak-anak. Tapi aku dibuat bingung, karena kelas di samping tempat aku mengajar terdengar begitu rusuh. Karena penasaran dengan apa yang terjadi, aku meminta anak-anak tetap duduk di tempat masing-masing dan keluar kelas untuk memeriksa. Ternyata di ruangan kelas samping, Mas Bayu ditolak oleh para murid. Mereka memberontak dan mengatakan tidak mau diajar oleh Mas Bayu. Wajah Mas Bayu terlihat segitu serius. Dia berulang kali meminta anak-anak masuk ke ruangan kelas, tapi mereka tetap memberontak. Tolong masuk dulu, kalian mengganggu aktivitas teman-teman yang lain, ucap Mas Bayu dengan suara cukup lantang, agar anak-anak mengikuti instruksinya. Tapi para murid malah membantah ucapan Mas Bayu. Kami diancam untuk tidak mengikuti pelajaran dengan Pak Bayu, ucap salah seorang murid, diikuti oleh murid yang lain. Benar itu Pak, kami diancam untuk tidak mengikuti pelajaran dengan Pak Bayu, ujar murid yang lain. Wajah Mas Bayu terlihat begitu panik. Guru lain yang melihat keributan itu akhirnya satu persatu keluar dari ruangan kelas masing-masing, kemudian menghampiri Mas Bayu. Aku pun ikut serta menghampirinya, bahkan Mas Malik sekalipun. Wajah kita semua begitu bingung dengan tingkah laku para murid yang sepertinya benar-benar tidak mau diajar oleh Mas Bayu. Kondisinya tidak kondusif sekali Pak Bayu. Bagaimana ini? Tanya Pak Agus kepada Mas Bayu. Baiklah, sepertinya aku benar-benar harus angkat kaki dari sekolah ini. Tidak ada harapan apapun lagi bagiku, ucap Mas Bayu yang masih bisa kudengar dengan jelas. Ya sudah, baiklah, pagi ini kalian diajar oleh Pak Agus saja, ucap Mas Bayu dengan suara cukup tegas, kemudian segera mengambil buku yang diletakkan di atas meja tadi dan bergegas menuju ke arah ruangan guru. Anak-anak langsung bersorak gembira, sementara Pak Agus kemudian mengarahkan mereka untuk memasuki ruangan kelas. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana raut wajah Mas Bayu yang terlihat begitu panik sekaligus gelisah. Dia pasti merasa begitu malu diperlakukan seperti itu oleh para wali murid, dan sekarang juga diperlakukan buruk oleh anak-anak murid yang seharusnya diajar pagi itu.